Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Jumat ini, Hana bakal membagikan lagi cerita horor, dan kali ini cerita horor dari Freddy Raskin. So, buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya, Hana sudah sediain linknya di deskripsi. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini, dan buat kalian yang baru pertama kali ngeliat channel ini, hai, kenalin namaku Hana, aku upload video tentang misteri. So, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pas Hana upload video terbaru. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Story malam ini berjudul Warung Gaib. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Sebut saja nama teman saya ini Rian dan Rino. Dua-duanya mahasiswa asal Sragen dan Solo yang sedang kuliah di Purwokerto. Kejadian sekitar tahun 2010-an. Waktu itu mereka lagi mau bareng ke Purwokerto setelah selesai liburan semester. Kita ambil sudut pandang Riannya. Rencana untuk pulang balik kampus sama Rino sebenarnya sudah aku rencanakan pada Sabtu pagi. Tapi gara-gara bangun kesiangan, aku baru sampai Solo sekitar jam 2 siang. Itu pun masih harus nunggu Rino yang pamit ke rumah saudara-saudaranya. Akhirnya baru sekitar jam 4 sore lah perjalanan menuju Purwokerto dimulai. Singkat cerita, aku dan Rino sudah melewati kota Yogyakarta tepat selepas maghrib. Saat mendekati perbatasan Jawa Tengah, Rino meminta untuk jalur perjalanan dirubah, tidak seperti jalur biasanya. Karena sepanjang jalan melihat kendaraan besar cukup padat, Rino menawari untuk melewati jalur via pertanahan tembus Kebumen. Aku yang belum terlalu paham jalur itu pun mengiyakan saja. Apalagi kata Rino jalur itu lebih sepi daripada harus melewati Purworejo. Rino gantian memegang kendali motor Mega Proco. Aku lupa di jalur mana. Kita kemudian mengambil jalan besar ke arah kiri. Jalur ini lebih sepi, tapi tahun itu jalanannya bisa dibilang agak rusak. Banyak bagian yang kasar, tapi benar-benar sepi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, Rino terlihat mulai sedikit capek, meskipun dia hafal jalur ini. Karena menurutnya ini sudah ketiga kalinya dia lewat. Ternyata nek nyetir dewe kesel yo. Ternyata kalau mengemudi sendiri lelah ya, kata Rino sambil melirik ke arahku. Aku pun paham dan menawari Rino untuk bergantian. Masih di jalanan yang sepi dan nyaris tidak ada kendaraan yang berpapasan. Motor Mega Propku aku pinggirkan sambil menggerak-gerakkan badan Rino, lalu pindah ke belakang. Perjalanan pun kita lanjutkan. Sambil membonceng, Rino bercerita jika di sisi selatan jalan yang kita lalui adalah pantai selatan. Jika saat ombaknya tinggi, biasanya deburannya akan terdengar sampai ke jalan. Aku pun mendengarkan dengan sedikit tertarik dan tidak, karena masih fokus untuk melihat jalan. Aku yang tidak terlalu hafal memilih untuk berhati-hati daripada harus fokus mendengarkan cerita Rino. Tapi cerita-cerita Rino terus berlanjut. Mungkin niatnya supaya aku tidak mengantuk saat menyetir. Apalagi terlihat sekali jika jalanku pelan-pelan. Sing sabar wae mengko nek wek sampe ambal tak traktir sate madu. Muga-muga sek buka, cerita Rino dari jok belakang. Perutku yang mulai siang belum terisi karena keburu-buru pun langsung bereaksi. Apalagi Rino bercerita jika sate ambal sangat enak rasanya. Baru setengah jam perjalanan sejak pergantian pengemudi, mataku samar-samar melihat warung di depan jalan. Mungkin jaraknya tinggal 150 meter saja. Asap juga tampak mengebul di depan warung. Bau bakaran daging tiba-tiba ikut menyeruak mengikuti laju asap. Pikiran bercampur, perut laparku pun langsung merespon.
Mungkin ini warung sate, kata Rino, batinku. Tanpa persetujuan Rino, motorku langsung kupepetkan ke warung sate. Rino yang asik menyanyi sambil memandang jauh ke arah selatan mendadak kaget ketika motor tiba-tiba sudah berhenti di depan warung. "Kok mandek neng kene? Kok berhenti di sini?" kata Rino. "Iki ana warung sate, wis gak kuat aku luwe. Mbok ceritane sate terus kawet mau. Ini ada warung sate, sudah tidak kuat lapar. Dari tadi terus kamu ceritakan tentang sate," sautku. Wajah Rino sedikit heran begitu melihat penampakan warung. Tampaknya tidak terlalu besar, mungkin berukuran 4 kali 4 meter. Ada bakaran sate yang masih mengebul di depannya, tapi tidak ada orang yang membakarnya. Padahal ada sekitar 20 tusuk sate di atasnya. Aku nggak pernah tahu warung ini. Kalau hitung-hitunganku, kita paling cepat sampai Ambal masih sejam lagi, kata Rino berbisik. Aku yang sudah tidak sabar langsung mengajak Rino masuk. Di dalamnya ada seorang wanita yang duduk di kursi kayu tanpa sandaran. "Bu, sate 20," kataku. Ada 2 wanita di dalam warung itu. Yang satu tampak masih muda, mungkin berumur sekitar 25 tahun, yang satu mungkin sekitar 40 tahunan. Keduanya menggunakan kemben dan rambutnya disanggul, terlalu rapi untuk ukuran pedagang sate. Tapi saat itu aku tidak terlalu peduli. Wanita yang muda hanya melirikku saat aku memesan 20 tusuk sate. Sedangkan yang agak tua mengangguk dan langsung berdiri masuk ke dalam ruangan yang terlihat gelap. Semuanya diam. Tidak ada yang bersuara. Aneh, perasaanku sambil menunggu. Aku pun mengobrol dengan Rino. Tak seperti biasanya, Rino sedikit irit bicara ketika di dalam. Gerak-geriknya justru mirip orang kebelet BAB yang terlihat tidak nyaman. Tak lama sate pun datang, masih mengembul di atas piring yang dialasi daun jati. Benar-benar cara penyajian yang jarang terlihat. Yang membuat sate juga bukan 2 wanita yang tadi kutemui, tapi seorang pria yang penampilannya sedikit aneh juga. Bertelanjang dada tapi bercelana pendek. Celana pendeknya bukan seperti kolor ya, tapi di bagian sabuk mirip ada lilitan sarungnya. Kemudian motifnya juga mirip jarik. Pria itu juga terlihat diam, sama seperti 2 wanita sebelumnya. Kepapanya juga menggunakan semacam ikat kepala, lagi-lagi motif jarik. Karena sudah terlanjur lapar, aku langsung mengasak 10 sate yang ada di depan mata. Sebaliknya Rino seperti hati-hati saat akan memakan sate, hanya 2 tusuk yang dihabiskan. Padahal kalau sudah di kos-kosan, biasanya dia yang jadi ikan sapu-sapu, memakan semua makanan sisa. Sambil makan, aku sempat mengamati kondisi warung. Tatanannya sebenarnya biasa saja, tapi warung itu sepertinya tidak tersentuh modernisasi. Biasanya warung-warung seperti itu akan menyediakan minuman kemasan seperti aqua atau teh botol, tapi ini tidak ada. Justru adanya kendi dan gelas dari gerabah. Ada juga botol kaca yang aku kurang tahu dari produk apa yang sepertinya berisi air. Sambil mengunyah sate sisa makanan Rino, aku juga baru sadar kalau penerangan di dalam warung berasal dari lampu minyak. Cuma tingkat keterangannya mirip sekali dengan dok. Rino yang memang tidak sabar, akhirnya langsung mengajakku melanjutkan perjalanan begitu selesai makan. Ayo, dari tadi diam saja, sekarang malah buru, kataku ke Rino. Sudah, ayo berangkat daripada tidak kuat menyetir, jawab Rino. Hal aneh kembali lagi terjadi saat aku berniat membayar sate. Orang-orang yang tadi ada di warung tiba-tiba tak tampak batang hidungnya. Kula nuwun, permisi pak, bu, badhe bayar, kataku sambil melirik ke dalam ruang gelap. Tapi tidak ada sautan suara. Aku dan Rino pun langsung ke depan, berharap ada bapak pembakar sate di depan warung. Tapi lagi-lagi sepi, sama seperti kondisi saat kita baru datang tadi. Rino pun semakin tak sabar. Wes tinggalan wae, duweke dekek jero. Sudah, tinggal saja uangnya ditaruh di dalam, kata Rino dengan posisi siap jalan di atas motor. Karena sudah tidak sabar juga mencari pemilik warung, aku pun meletakkan 3 pecahan uang 10.000 di dalam warung. Dengan perkiraan harga 20 tusuk sate 20.000 dan 2 porsi nasi 10.000. Kebetulan tadi kita berdua juga tidak memesan minum. Rino langsung menancap gas mega proku. Aku sekarang duduk di belakang. Rino beralasan supaya bisa lebih cepat karena dia lebih hafal jalan. Sekitar 100 meter meninggalkan warung, aku pun menoleh ke belakang. Terlihat lampu warung sudah dipadamkan. Aku pun semakin heran. Di tengah jalan, pikiranku kemana-mana, entah baru sadar atau bagaimana.
Aku baru ingat kalau semua peristiwa yang terjadi di warung tadi cukup janggal. Muga-muga wae selamat yang sampai Purwokerto. Perasaanku ra enak. Perasaanku ra penak, kata Rino membuka pembicaraan. Iyo podo, warung opo toh mau. Selama 20 menit memacu kendaraan, tidak banyak kendaraan yang berpapasan dengan kami. Rumah-rumah penduduk sudah mulai ada, tapi hanya 1-2 saja. Selebihnya hanya gelap pepohonan yang diiringi suara hembusan angin. Perjalanan kami pun terbilang lancar. Sampai kemudian ada satu kejadian lagi yang cukup mengganggu. Sebenarnya tak jauh dari warung sate. Rino merasakan motor Mega Proku terasa lebih berat. Hal itu baru diceritakan setelah kita sampai di kos-kosan. Rino juga beberapa kali melihat wujud seperti wanita dengan baju berwarna putih yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Untungnya meski gas terasa berat, motor tidak sampai macet. Jadi Rino tetap bisa berusaha fokus membawa motor. Sampai kemudian entah di jalan yang mana, intinya sudah terlihat ada sungai-sungai kecil. Roni tiba-tiba membanting setir ke arah kanan. Padahal aku melihat dari belakang jika tidak ada jalan di sana. Refleks helm Rino kupukul keras dari belakang. Kita pun sempat nyaris terperosok ke tempat yang tidak tahu itu parit atau apa. Ngantuk Ren, meh wae, teriakku. Rino yang seperti sadar langsung mengucapkan istighfar berulang kali. Dia menceritakan jika dirinya melihat jika di depannya ada tikungan. Jadi dia membelokkan motor. Singkat cerita, setelah meminum air putih untuk mengurangi kaget, kita pun melanjutkan perjalanan. Tidak kejadian janggal setelah itu. Semua berjalan lancar meskipun ada was-was dalam hati selama perjalanan. Kita berdua pun sampai di kos-kosan dengan perasaan lega. Tak banyak yang kita bicarakan karena tubuh sudah terlanjur lelah. Aku dan Rino pun mulai kembali ke aktivitas masing-masing. Rino seperti tidak tertarik untuk membahas terlalu panjang kejadian selama di perjalanan melewati pertanahan. Aku dengar Rino juga sempat pulang ke Solo pada hari Senin karena ada urusan mendadak. Rino baru kembali sekitar hari Kamis. Rino datang sesaat sebelum azan zuhur. Kebetulan waktu itu jam kuliah sudah selesai. Dosen jam ketiga berhalangan hadir dan memberikan tugas tambahan berupa makalah. Begitu datang tanpa melepas jaket, Rino langsung masuk ke kamarku. Rino kemudian mengeluarkan BB Gemini milik dari sakunya. Wah, katek pamer HP anyar ki, kataku sambil tersenyum. Tapi bukannya memasang tampan cengengesan seperti biasanya, Rino malah memasang wajah serius. Ora masalah HP, deloken foto iki, kata Rino. Aku pun memperhatikan dengan seksama foto yang ada di layar HP Rino. Sekilas tidak ada yang aneh, hanya tumpukan pelepah kelapa kering di sebidang tanah dengan taburan kembang telon. Atau bunga kenanga, mawar, dan entah bunga apa namanya. Gambar opo iki Ren, ra jelas, kataku. Iki foto warung sate wingi, ternyata ra ono warung ning kono. Aku wis takon wong kono, kata Rino. Seketika bulu kuduku merinding. Aku masih ingat betul detail kejadian malam itu. Lah terus yang bengi kae warung opo? Tanyaku ke Rino. Rino pun menggelengkan kepala. Dia juga mengaku tak tahu kenapa warung yang kita temui malam itu tidak ada. Jika memang warung itu pindah, seharusnya tidak secepat itu. Dia pun akhirnya membuka beberapa cerita yang sebenarnya dia alami selama di perjalanan. Setelah melihat sosok putih yang melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain selama perjalanan, Rino mengaku sempat kembali ditemui sosok perempuan itu saat di kos-kosan. Rino yang sebenarnya bukan tipikal pemberani terpaksa memberanikan diri melihat wanita itu duduk di atas lemari kamar kosnya. Wanita itu baru hilang setelah Rino tengkurap sambil membaca ayat suci. Teror memang tidak berlangsung lama, tapi Rino masih penasaran dengan warung yang ditemuinya. Karena selama di warung, Rino sudah merasa aneh dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Pertama, orang-orang yang ada nyaris tak berbicara sama sekali. Kemudian kemunculan pria pembawa sate juga cukup mengejutkan karena sebelumnya Rino sama sekali tidak melihat ada orang yang berjalan mengambil sate dari tempat bakaran di depan warung. Kemudian, rasa sate yang dia makan saat itu juga benar-benar bukan seperti rasa sate pada umumnya. Sate yang dia makan terasa seperti jeroan yang sudah dingin. Padahal sate itu baru diangkat dari bara.
Rino yang beberapa kali melewati jalur itu juga merasa aneh karena tidak pernah menemukan warung itu. Apalagi lokasinya masih jauh dari tempat para pedagang sate di Ambal. Kata omku, kita beruntung tidak diganggu lebih jauh. Mungkin itu pasar gaib yang telah tutup, ujar Rino setengah bercanda. Meski aku tak mengalami hal aneh, tapi kejadian itu terus membekas, paling tidak seumur hidup akan membekas di pikiranku. Cerita tentang warung gaib tamat. Sorry kalau ceritanya pendek dan ngegantung endingnya. Kebetulan dua orang yang Ane ceritain ini lama gak pernah ngobrol lagi. Kebetulan beda fakultas, jadi pada sibuk sendiri-sendiri. Sampai sekarang kalau lewat jalur itu, Ane selalu nebak-nebak di mana lokasinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor atau cerita creepy, bisa drop kisahnya di bawah sini atau langsung DM Instagram aku @hanaselviana27. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @hanaselviana27 agar kita bisa berteman lebih dekat lagi. Segini dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.